Bang, lanjutin buruan spoiler BTT hanya bang. Nenek gue dan nanyain mulu nggak mau makan kalau nggak nonton spoilernya BTTH. Lanjut spoiler BTT hanya bang. Gue ampe dimarahin bapak gue karena lama uploadnya. Kemarin bapak gue juga nonton, lama-lama malah suka nonton BTTH. Gas nobar sama bapak gue. Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH season 5 episode ke-114. Luar biasa ya komen-komen kalian sampai neneknya pun diajak nobar. Sungguh luar biasa ya, ini para subscriber Cakra Diva di seluruh alam nih. Jangan-jangan kalian alien juga diajak nonton nih kalau kayak gitu ya. Nah, seperti biasa kita review dulu ya sebelum masuk ke episode kali ini, di mana diceritakan bahwa Shoyan telah memulai perjalanan ke wilayah Pil dan mendapat kabar bahwa si gadis racun itu telah dilukai oleh lembah sungai es. Untuk menyelamatkan Shoishan, Shoyan pun bergegas ke kediaman klan Ye dan mengajak Ye Xinlan mencari Shoishan meskipun sempat terlibat cekcok dengan mbah kungnya yang bernama Yezong. Baru setelah menunjukkan kekuatannya kepada Yezong, Shoyan pun dapat membawa Xinlan memasuki kawasan aliran Dewa Jatuh dan menemukan Shoishan dalam terluka parah sedang dihajar oleh tetua lembah sungai es Bing Yuan hingga membuat kemarahan membumbung dalam hatinya. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy! Shoishan sempat terkejut bukan main ketika melihat wajah tampan Akang tiba-tiba muncul di hadapannya sebelum melengkungkan senyuman indah di wajahnya yang seindah salju. Mata Bing Yuan menatap Shoyan dengan tatapan gelap dan padat, mencium aroma darah pekat menyebar di sekitar aliran gunung dan menemukan jika murid elit lembah sungai es telah berkurang lebih dari setengahnya. Shoyan hanya tersenyum puas saat melihat keangkeran di wajah Bing Yuan sebelum mengejek jika murid-murid lembah sungai es tidak lebih dari sebuah apel busuk. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar seorang bintang satu dozong bisa bersikap begitu sombong di hadapannya sebelum meminta rekan seperdozongannya Bing Fu untuk menangkap Shoyan dan mematahkan seluruh tulang di tubuhnya. Pria tua berpakaian putih yang bernama Bing Fu mengangguk, menampakkan senyuman dingin dan buas sebelum kemudian mengeluarkan niat membunuh yang pekat dari seluruh tubuhnya. Melihat ini Shoishan menjadi panik karena sekuat-kuatnya Shoyan masih sulit menutup jarak 3 dozong tingkat tinggi, apalagi sekarang dia berada dalam kondisi lemah. Karena itulah Shoishan meminta Shoyan untuk segera pergi dan berjanji jika dia telah memiliki cara untuk melarikan diri sendiri. Shoyan tersenyum melihat kekhawatiran Shoishan sebelum menenangkan gebetan. Maksudnya temannya itu jika Shoyan berani datang ke tempat ini karena memiliki cara untuk menyelamatkan Shoishan. Ketika itulah Bing Fu melangkah melalui udara kosong menuju ke arah Shoyan, melonjakkan aura keagungan dari setiap langkahnya sebelum meminta Bing Yuan untuk kembali fokus pada Shoishan. Bing Yuan juga tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mendengar kata-kata Bing Fu sebelum dalam sekejap mata menciptakan sebuah roda es tajam yang dilemparkan ke arah Shoishan. Angin sedingin es yang terbawa bersama roda tajam itu menyebabkan ekspresi Shoishan berubah dan hanya bisa melarikan diri karena dia tahu tidak akan bisa menahan gempuran roda es tersebut. Namun saat roda es membelah langit dan hampir saja merobek tubuh Shoishan, tinju berwarna perak terayun keluar dan mengempaskan roda es jauh-jauh sebelum kemudian menunjukkan sosok boneka iblis bumi Mang Oyen, siapa lagi kalau bukan si Uja. Shoyan tertawa melihat Bing Yuan terkejut sebelum menunjuk tetua lembah es itu dengan telunjuknya lurus-lurus dan memerintahkan Ujang untuk menghabisinya. Menuruti apa yang diperintahkan tuannya, Ujang segera bergegas keluar seperti bola meriam dengan tangan terkepal ke arah Bing Yuan, membuat Bing Yuan yang masih kebingungan hanya bisa buru-buru membuka telapak tangannya untuk bertubrukan dengan telapak tangan Ujang. Namun betapa terbagongnya Bing Yuan saat dia terdorong mundur beberapa langkah sementara
sementara Ujang malah tidak bergeming sedikit pun. Dalam satu tabrakan ini saja, Bing Yuan sudah tahu jika Ujang akan menjadi lawan yang merepotkan dan meminta Bing Fu untuk segera menghabisi Xiaoyan selaku pengendali Ujang. Ketika itu, satu lagi Dozong ikut terjun ke pertarungan berkata bahwa dia akan membantu Bing Fu menghadapi Xiaoyan agar bisa segera membantu Bing Yuan menangkap Xiaoxian. Toh pemuda ini pasti tidak akan punya boneka lain untuk membantu melindungi dirinya sendiri karena sudah menggunakannya untuk melindungi Xiaoxian. Namun ketika Xiaoxian sudah membelalakan matanya melihat Bing Fu mulai menuju ke arah Xiaoxian, itulah yang ditatap khawatir tersenyum kecil sebelum mengatakan jika dia memang tidak memiliki boneka lain, namun dia masih memiliki tubuh spiritual elit Dozun yang mendukungnya. Ketika itulah tubuh spiritual Abahua muncul, membuat Xiaoxian merasa begitu lega hingga akhirnya tidak lagi mampu menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya ketika dipaksa meludahkan darah dan jatuh di pelukan Xiaoyan. Ketika itulah niat membunuh pekat naik di mata Xiaoyan ketika meminta Abahua menghabisi orang-orang ini secepat mungkin karena dia harus menolong Xiaoxian yang terluka parah. Tianhu melirik Xiaoxian yang linglung dalam pelukan Xiaoyan sebelum menunjukkan ekspresi serius dan berjanji untuk menyelesaikan pertarungan dalam 10 menit. Tepat setelah itu kaki Tianhu perlahan melangkah maju dan segera menciptakan badai spiritual yang agung hingga membuat Bing Fu dan kawan-kawan auto bengong merasakan kekuatan dari sebuah spiritual yang bisa disejajarkan dengan ahli bintang 8 Dozong. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin ketika melihat eksistensi sekuat Abahuo meminta tubuh spiritual itu untuk tidak ikut campur dan berjanji untuk memberikan hadiah besar jika legenda Dozon itu mau menurutinya. Namun Abahuo hanya tersenyum tipis sebelum mengayunkan telapak tangannya dengan lembut, membuat semacam energi tidak kasat mata menerjang tubuh Bing Fu dan menghancurkan zirah es yang sebelumnya sudah sempat diciptakan oleh tetua lembah sungai es tersebut. Baju besi es hancur dan Bing Fu langsung dikirim terbang sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Bing He juga hanya bisa terpaku melihat Bing Fu dihempaskan dalam satu pertukaran oleh Tianhu sebelum menyadarkan diri dan memimpin murid-murid lembah sungai es untuk menyerang Xiaoyan bersama-sama. Bing Fu menghela napas lega melihat Bing He tetap fokus mengejar Xiaoxian sebelum mempersiapkan diri untuk menghadapi Tianhu dengan lebih baik. Sementara itu Xiaoyan memandangi wajah Bing He dan kawan-kawan yang sudah sampai di hadapannya dengan dingin sebelum memerintahkan Xiaoxian untuk minggir lebih dulu karena dia akan menghajar semua orang ini dengan kejam untuk balas dendam. Ketika itulah Xiaoyan melepaskan avatar spiritualnya untuk memblokir para murid lembah sungai es, sementara dirinya sendiri berdiri di hadapan Bing He dengan wajah marah. Bing He tertawa terbahak-bahak melihat Dozong kerucil ini bersikap begitu sok keras di hadapannya sebelum kemudian menembak ke arah Xiaoyan dengan secepat kilat. Xiaoyan tentu hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He menunjukkan ekspresi sombong karena mohon maaf banget, tapi Mang Oyen ini udah pernah bunuh Dozong loh pas kultivasinya masih di tingkat doang gitu loh. Jadi bunuh Dozong yang peringkatnya hanya beberapa bintang lebih tinggi adalah sesuatu yang lebih mudah daripada melarikan diri dari Kanjeng mendesah pasca bercocok tanam puluhan episode yang lalu untuknya. Dan benar saja tepat setelah tinju Bing He beradu dengan telapak tangan Xiaoyan, pemuda itu sama sekali tidak bergeming, malah mengobarkan api giok yang membuat Bing He auto ketar-ketir baru sadar jika bocil FF1 ini ternyata memiliki api surgawi yang merupakan musuh alami lembah sungai es mereka. Dan tanpa menunggu sama sekali, Xiaoyan buru-buru mendorong telapak tangannya lebih dalam sebelum kemudian mengempaskan Bing He dengan begitu kejam menggunakan ledakan oktannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Bing He kecuali meludahkan seteguk darah sebelum matanya diliputi kemarahan dan melepaskan beberapa ular es ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan dengan begitu santainya menciptakan serigala api dan sekali lagi melemparkan tinjunya hingga butuh-burukan dengan tinju Bing He, membuat es padat yang menyelimuti tinju tetua lembah sungai es itu dengan cepat pecah, tersebar ke segala arah hingga akhirnya berubah menjadi ketiadaan.
Bing He kembali terbatuk darah ketika sosok Xiaoyan berkedip di hadapannya, membuatnya langsung merinding disco bak ngelihat pocong dan buru-buru memperingatkan Xiaoyan jika pemuda itu membunuhnya, maka wilayah Pil akan menjadi tempat pengejaran bagi Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya mendengar ancaman Bing He. Bagaimanapun lembah sungai es adalah eksistensi sekuat lembah api berkorbar, di mana sekali lihat saja Xiaoyan tahu jika lembah api berkorbar lebih berbahaya daripada pavilion petir angin, dan Tang Zhen memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Le Zunze. Bing He menunjukkan senyuman licik saat melihat Xiaoyan ragu-ragu sebelum kemudian menawarkan posisi tinggi di lembah sungai es selama Xiaoyan bersedia menyerahkan tubuh Xiaoyishan. Pernyataan Bing He membuat Xiaoyan kembali tersulut emosi hingga akhirnya menendang tubuh tetua lembah sungai es itu dengan kejam hingga membuat tubuh Bing He terbang seperti layangan putus sebelum menabrak batu besar dan memperdengankan suara retak tulang yang samar-samar. Bing He sudah mau memaki-maki melihat betapa rendah Xiaoyan memperlakukan dirinya, namun belum sampai untayan kata indah mengalun dari mulut Bing He, sosok putih jatuh dari langit dan menabrak batu besar di sampingnya, perlahan-lahan berguling dan menunjukkan napas yang tinggal segaris di wajahnya yang sudah pucat. Ya, sosok itu tidak lain adalah Bing Fu yang sesuai dengan janji berhasil digeprek sama Abah dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan langsung berterima kasih kepada Tianhu sebelum berjanji jika dia akan segera memurnikan tubuh baru bagi abah keduanya tersebut. Ketika itulah kilatan licik segera berkedip di mata Bing He ketika dia buru-buru menawarkan jika lembah sungai es juga pasti bisa memurnikan tubuh yang lebih OP daripada punya Xiaoyan. Xiaoyan langsung menangkupkan tatapan tajam penuh kebencian dan semakin tajam lagi ketika Tianhu berjalan ke arah Bing He sambil menanyakan tubuh macam apa yang lembah sungai es tawarkan. Ketika itulah Bing He meminta Tianhu membantu mereka menangkap Xiaoyishan dan berjanji akan membantu Abah Huo memurnikan tubuh yang akan membuat elit Dozun itu puas. Tianhuo Zunze perlahan mengangguk membuat Bing He mengungkapkan ekspresi bahagia, namun beberapa saat kemudian membelalakan matanya ketika tangan Tianhuo dengan cepat berpindah ke lehernya dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Tianhuo mengencangkan tangannya hingga membuat leher Bing He patah. Tidak hanya itu, Bing He yang menemui ajal, Bing Yuan pun tidak bisa mempertahankan nyawanya sendiri di bawah penindasan ujang hingga meninggalkan Bing Fu sendirian yang masih memiliki setitik nyawa di jalur napasnya. Tanpa banyak babi bu, Xiaoyan meminta Bing Fu menceritakan tentang keterampilan telapak misterius mata angin. Bing Fu awalnya menolak, namun setelah merasakan pembakaran api surgawi, tetua lembah sungai es itu pun akhirnya membuka mulut dan menjelaskan jika telapak misterius mata langit adalah doki unik dari lembah sungai es yang apabila memasuki tubuh akan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah seseorang. Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali meminta kepala lembah sungai es untuk melakukannya secara pribadi. Mendengar itu, Xiaoyan merasa begitu marah hingga akhirnya menghabisi nyawa Bing Fu sebelum beralih ke Xiaoyishan yang sudah menunggu dengan wajah pucat pasi dan mengajaknya pergi dari lembah untuk mencari tempat yang lebih aman. Xiaoyan membawa Xiaoyishan ke sebuah goa gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh sebelum mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya dan menyarankan gebetan, maksudnya temannya itu untuk istirahat lebih dulu. Xiaoyishan tersenyum kecil menikmati jeda di antara mereka berdua karena mumpung nggak ada tante mendesak gitu kan. Sebelum bertanya apakah Xiaoyan sudah menyelesaikan titik racun iblis, melihat bagaimana pemuda itu telah menembus ranah Dozong padahal belum ada 1 tahun setelah mereka berpisah. Tapi Xiaoyan tampak sama sekali tidak mau membicarakan masalah titik racun iblis dulu, meraih tangan Xiaoyishan sebelum menyusupkan kekuatan spiritual ke sana dan melakukan beberapa pemeriksaan singkat. Xiaoyan berusaha menggali informasi dari Xinlan tentang telapak misterius mata langit, namun sayang Tuan Putri keluarga Ye itu juga tidak memiliki metode untuk membatalkannya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak mau menyerah dan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Xiaoyishan untuk mempelajari dari teknik rahasia lembah sungai es tersebut. Baru setelah memeriksa bagian dalam tubuh Xiaoyishan secara cermat, Xiaoyan mengeluarkan sebuah kotak kayu dan mengubah cahaya
cairan dari dalam cincin penyimpanannya menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah di dalam kotak kayu dengan api surgawinya. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan afinitas api panas ketika Shoyan meminta bantuan Shinlan untuk melepaskan pakaian Shoyan dan membantu gebet maksudnya temannya itu untuk berendam ke dalam bak mandi. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Shoishan ketika mendengar arahan Shoyan dan menjadi semakin merah lagi setelah pemuda itu berbalik begitu memasukkan cairan obat terakhir ke dalam kotak, menandakan Shoyan sedang berusaha keras menjaga imannya untuk tidak tiba-tiba menoleh dan menyaksikan pemandangan yang menyenangkan sekaligus mengharumkan ini. Namun Shoishan segera menyadarkan dirinya mengikuti semua instruksi Shoyan dan perlahan menyerap cairan obat merah pekat itu ke dalam tubuhnya sampai balelol gini atuh. Mengikuti energi merah cerah yang memasuki tubuh Shoishan, wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah, membuat Shinlan berjengit senang melihat bagaimana cairan obat Shoyan ini benar-benar mampu membantu Shoishan untuk menekan telapak misterius mata langit agar tidak menyebar. Untuk memaksimalkan pengobatan, Shoyan meminta Shinlan untuk pergi keluar dari aliran Dewa Jatuh dan mengumpulkan beberapa bahan obat sebelum menyentikan jari dan mengirim Ujang untuk melindungi Shinlan selama mencari bahan obat. Pengusiran kekuatan telapak misterius mata langit dari tubuh Shoishan memakan waktu hampir 4 hari dan Shoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis bahan obat ke dalam kotak kayu. Kabut tipis muncul dari bak kayu sebelum secara perlahan menghilang dan menunjukkan wajah mempesona Shoishan dengan mata ungu keabu-abuan yang berkedip lembut. Shoyan yang sedang berlatih dengan mata tertutup dengan cepat membuka matanya mendengar kecipak-cipi dari dalam kotak kayu dan menemukan Shoishan sudah tersenyum kepadanya. Shoyan menghela napas lega saat mengetahui bahwa seluruh energi Zun Es dalam tubuh Shoishan telah sepenuhnya menghilang sebelum meminta gadis cantik itu untuk segera berpakaian karena Shoyan sudah susah payah menahan gejolak yang menggoncang imannya. Baru setelah Shoishan memakai bajunya kembali, Shoyan mengangsurkan beberapa pil obat untuk memulihkan luka-lukanya dan menanyakan perkembangan tubuh beracun yang dirasakan oleh Shoishan. Ketika itulah Shoyan dibuat mengerutkan kening ketika Shoishan berkata jika dia bisa merasakan tubuh beracun akan segera meledak dalam waktu 2-3 bulan lagi. Meskipun begitu, Shoishan yakin jikalau tubuh beracun memang benar-benar meletus, dia pasti masih akan mengingat Shoyan karena pemuda ini memang mengisi sebagian memori dalam hidupnya. Percakapan yang menyedihkan ini membuat Shoyan menjadi emosional dan berjanji akan segera menemukan inti monster kalajengking naga racun langit untuk menyempurnakan metode pil racun. Ketika itulah Shoishan membelalakan matanya tampak ragu-ragu sebentar ketika mengatakan bahwa aliran Dewa Jatuh ini merupakan salah satu habitat dari binatang iblis yang mereka cari. Shoishan pernah melihat kalajengking naga racun langit di tempat ini, di mana kalajengking naga yang dia lihat merupakan binatang iblis peringkat 7 yang dapat berubah bentuk menjadi manusia dan sempat mengejar-ngejar Shoishan untuk dijadikan istrinya. Shoyan hanya bisa tertawa mendengar temannya lagi digebet sama kalajengking naga racun langit bertinyi-tinyi seberapa besar pesona tubuh racun sampai membuat binatang iblis tingkat tinggi tergiling-giling seperti itu. Mang Oyen nih suka enggak nyadar diri gitu ya, kayak enggak ingat aja doi dulu juga ngebet tante mendesah dan buat si kanjeng kelepak-kelepak mabuk kepaya. Lupakan tentang gebet-menggebet, Shoyan mulai bertanya tentang tingkat kekuatan si kalajengking naga racun langit yang kita sebut aja dia Bambang ya. Berhubung udah lama nih Bambang gak muncul gitu. Nah, setelah mengetahui kekuatan Bambang setara dengan bintang 8 Dozong, Shoyan segera menyusun strategi termasuk dalam menggunakan Ujang dan meminta bantuan Abah Huo kalau tidak mampu menaklukkan Bambang dengan kekuatannya sendiri.
Mendengar target yang mereka inginkan berada begitu dekat, Shoyan juga tidak mau menunggu lama dan segera mengajak Shoishan untuk mengitari lembah dalam mencari binatang iblis tingkat tinggi tersebut. Dengan demikian upaya perburuan kalajengking naga racun langit oleh Shoyan dan Shoishan pun tidak terhindarkan lagi. Edian Wayolo ini Shoishan ditaksir sama binatang iblis, Shoyan juga ditaksir sama kanjeng manusia. Mungkin yang namanya Xiao Xiao itu memang punya daya tarik buat bangsa binatang kali ya. Nah, kira-kira berhasilkah Shoyan dan Shoishan memburu kalajengking naga racun langit sebelum tubuh racun meletus, atau malah Shoishan yang akan diperistri oleh si kalajengking naga?